Pemirsa, ratusan warga menyerbu pasar sembako murah di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam waktu singkat, seluruh sembako ludes terjual. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh stok sembako mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu ludes terjual. Petugas pun sempat kewalahan melayani antusiasme warga yang dominasi ibu-ibu dalam membeli kebutuhan di pasar sembako murah ini. Kegiatan pasar sembako murah digelar untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan. Seragam pangan murah yang diselenggarakan oleh Polres Jeneponto, beras, penyaluran beras SPHP dari Bulog sebanyak 1 ton kita salurkan ke masyarakat di kegiatan ini. Alhamdulillah 1 ton beras 200 sak. Antusias masyarakat Jeneponto membeli dan habis total. Karena kalau di sini lebih murah dibanding di pasar Indonesia dan Untuk harganya sendiri, Bu? ya? Untuk harganya sendiri? Harganya ini 57.000. Sedangkan di misi 70. Ya, 70 ya. Masyarakat berharap pasar sembako murah terus digelar secara rutin untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, 76 calon paskibraka nasional dan TNI Polri menggelar latihan gabungan terakhir di Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat. Latihan gabungan terakhir untuk memantapkan formasi dalam upacara Hari Kemerdekaan di Istana. 76 calon paskibraka menjalani gladi bersih terakhir di pemusatan latihan. Selanjutnya, calon paskibraka akan berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara. Seluruh peserta mengenakan seragam lengkap yang akan digunakan saat upacara 17 Agustus nanti. Pemusatan pelatihan telah dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli lalu. Setelah latihan gabungan terakhir, rencananya 13 Agustus nanti para calon paskibraka akan dikukuhkan menjadi anggota Paskibraka 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Setelah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qumas. Kasus dugaan korupsi haji bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2001, Kementerian Agama selalu dibayang-bayangi kasus yang sama dan kerap berulang. Yakut Khalil Qumas sepertinya belum bisa bernafas lega setelah KPK menaikkan dugaan korupsi kuota haji dari penyelidikan ke penyidikan. Komisi Anti Rasuah akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi itu. Juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk Saudara YCK. Tentunya bukan tanpa alasan kenapa KPK berencana memanggil kembali Yakut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, pembagian kuota ibadah haji tahun 2023 lalu syarat dengan persoalan dan terindikasi melanggar hukum. Memang ada dugaan kuat ya, tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi itu dibagi tidak sesuai dengan undang-undang haji. Menurut undang-undang harusnya pembagiannya adalah 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Tetapi oleh Menak waktu itu pembagiannya 50-50. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Kasus serupa terulang lagi. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita tunggu saja apakah cerita lama Menteri Agama jadi tersangka akan terulang kembali dan siapakah aktor utama yang dimaksud KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menurut masyarakat anti korupsi atau MAKI, akibat dugaan korupsi kuota haji di era Joko Widodo, negara dirugikan senilai 750 miliar rupiah. Jumlah itu dihitung dari harga biaya haji khusus yang dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. MAKI mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2024, yang mana sumber masalahnya adalah berkaitan dengan adanya kuota haji penambahan 20.000 yang harusnya itu 8% hanya untuk diperuntukkan haji khusus, tapi nyatanya justru mendapatkan 50% atau 10.000. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya gitu. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Maka meskipun diminta nambah $5.000 atau 75 juta, jamaah nyatanya diduga mengambil. Nah, ini mestinya kan harusnya tanpa tambahan itu. Nah, jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Pemirsa, serangan mematikan Zionis Israel terus berlangsung di seluruh wilayah Gaza, Palestina. Dalam 24 jam terakhir, serangan ini menyebabkan 52 orang syahid. Seorang ibu di Gaza tak kuasa menahan tangisnya usai mendapati buah hatinya tewas di tangan penjajah Israel. Sang bocah terpaksa meregang nyawa saat mencari bantuan makanan untuk keluarganya yang kelaparan. Sementara itu di kawasan Al-Zaitun Gaza, seorang gadis kecil menangisi jasad ibunya yang terbujur kaku. Sambil menangis, ia berharap dapat menggantikan posisi ibunya yang syahid. Dalam 24 jam terakhir, serangan genosida Israel di Gaza telah menyebabkan 52 orang syahid. Sementara itu, 217 orang termasuk 100 anak mati karena kelaparan usai Israel menerapkan blokade bantuan kemanusiaan sebagai taktik perang. PBB telah menggelar rapat darurat untuk mengutuk rencana Israel mencaplok kota Gaza dan memaksa lebih dari 2 juta orang mengungsi. Ya, 2 remaja Palestina yang terluka dalam konflik Gaza tiba di Bandara Internasional Dulles di Washington DC untuk menerima perawatan medis di Amerika Serikat. Sejauh ini, Hill Palestina telah membawa lebih dari 60 anak Palestina. Kedua remaja laki-laki yang sama-sama bernama Mohammed ini diperkirakan akan memulai proses perawatan pada hari Senin waktu setempat. Mereka terluka dalam sebuah ledakan di Gaza dan kehilangan kaki kiri mereka. Salah satu dari remaja juga mengalami luka tembak di belakang tubuhnya akibat serangan tentara Zionis Israel. Perjalanan ini difasilitasi oleh Hill Palestine, sebuah lembaga nirlaba berbasis di Amerika Serikat. Hill Palestine telah membawa lebih dari 60 anak Palestina dan terus mengharapkan sumbangan dari berbagai rumah sakit, donatur, dan relawan di Amerika Serikat.
Aksi damai bela Palestina di Israel dan Inggris direspons dengan tindakan kekerasan oleh petugas. Di London, sebanyak 500 orang ditangkap petugas kepolisian, termasuk lansia dan kaum difabel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Pram Sanjaya. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ribuan warga Tel Aviv turun ke jalan pada Sabtu malam waktu setempat. Mereka mendesak agar agresi Israel ke Palestina segera dihentikan. Aksi demonstrasi ini berlangsung sehari setelah pemerintah Israel berjanji memperpanjang konflik dan mengambil alih kota Gaza. Para demonstran mengibarkan spanduk dan memegang foto para sandera yang masih ditahan Hamas sambil mendesak pemerintah untuk membebaskan para sandera. Aksi unjuk rasa pun memanas usai terjadi bentrokan antara para demonstran dan petugas kepolisian. Sejumlah demonstran pun ditangkap dalam aksi tersebut. Hal serupa juga terjadi di London, Inggris. Ratusan orang ditangkap di Parliament Square, London pada hari Sabtu. Para demonstran ini berunjuk rasa untuk mendukung Palestine Action yang telah dilarang sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Inggris. Para pengunjuk rasa mengecam aksi genosida yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina. Rekaman menunjukkan petugas